Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada waktu ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan podcast rutinitas. Tanpa basa-basi lagi, kita akan melanjutkan part yang kedua. Langsung saja kepada Ustaz Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah khair. Gimana Ustaz, lanjutan yang kemarin yang sudah kita bahas tentang Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi khalifah? Ya, kita masih membahas tentang Umar bin Abdul Aziz part kedua ya. Ya, kemarin kita sudah sampai Umar bin Abdul Aziz terpilih menjadi khalifah selain secara penunjukan dan juga secara aklamasi. Aklamasi itu musyawarah, bahkan seluruh rakyat ya menginginkan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz terpilih menjadi khalifah, pertama kali yang beliau lakukan setelah beliau mengkafani, mensolati dan memakamkan Sulaiman bin Abdul Malik ya. Beliau kemudian ingin istirahat sebentar, duduk di atas kasur karena begitu capek dan itu malam hari. Tiba-tiba anaknya yang bernama Abdul Malik bin Umar, anaknya Umar bin Abdul Aziz namanya Abdul Malik bin Umar, tiba-tiba datang, dan waktu itu masih kecil, datang dan berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai ayah, apa yang kau lakukan duduk-duduk di atas kasur? Emang urusanmu sudah selesai? Wahai anakku, izinkan aku untuk beristirahat dulu setelah mengkafani pamanmu. Ayah ini terasa capek, pegel. Ayah ingin istirahat sebentar." Tahu nggak apa jawaban anaknya? Apakah ayah masih jamin setelah ini ayah masih dijamin akan hidup? Wah, langsung kaget. Kok bisa anaknya ngomong kayak gini? Akhirnya Umar bin Abdul Aziz bangun dan segera masuk ke kantor menyelesaikan semua urusan kekhalifahan. Dan pertama kali yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah Raddul Madzalim. Apa itu Raddul Madzalim? Mengembalikan semua kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan oleh Bani Umayyah kepada rakyat-rakyat. Ya, kezaliman apa saja kembalikan. Bahkan semua harta-harta milik Bani Umayyah itu semuanya dimasukkan ke Baitul Mal. Semuanya. Kalungnya, semua harta, perhiasan-perhiasan istrinya. Kan istrinya Fatimah itu punya kalung, pemberian ibunya. Diambil. Wahai istriku, ini kalung dari mana? Ini adalah pemberian ibuku. Nah, masukkan ini ke Baitul Mal. Ya, karena Umar bin Abdul Aziz itu takut ada harta yang bukan haknya. Ya. Akhirnya Fatimah awalnya menolak, gimana? Ini kan pemberian ibuku, tapi ini kan dari harta kaum muslimin. Aku tidak mau ada harta yang haram yang masuk ke dalam kehidupan kita. Apakah kau lebih memilih? Jika kau ingin kalung ini, maka engkau tidak bisa bersamaku. Tapi kalau engkau ingin tetap bersamaku, berikan kalung ini kepada Baitul Mal. Akhirnya lebih memilih memberikan kalung itu kepada Baitul Mal. Semua bibi-bibinya, paman-pamannya Umar bin Abdul Aziz, ya, keluarga Abdul Malik bin Marwan, itu semua dibersihkan harta-hartanya, semua dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Sampai ini ya bukan miskin sih, cuman kata bibinya, sampai suatu hari bibinya Umar bin Abdul Aziz itu ngomong gini, "Wahai Umar, engkau telah menjadikan kami semua keluarga Bani Umayyah ini miskin. Ya, semenjak kau jadi khalifah, kami semua miskin." Padahal bibinya itu tetap mendapat gaji, dapat tunjangan. Keluarganya Bani Umayyah tetap dapat tunjangan. Ya, tetap dapat tunjangan. Tapi tunjangannya nggak banyak, nggak seperti sebelumnya ketika Sulaiman jadi khalifah, ketika Walid jadi khalifah, enggak. Sedikit dikurangin semua. Umar bin Abdul Aziz juga gajinya nggak besar. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada bibinya yang ketika itu mengeluhkan?
wahai bibi, kalau kamu mau, semua gajiku aku berikan kepadamu. Berapa gajimu, wahai Umar? Ditanya sama bibi. Gajiku sekian puluh ribu dirham. Apa kata bibinya? Wahai Umar, itu gajimu itu bahkan nggak cukup untuk biaya kehidupanku. Yang sebelum-sebelumnya. Nggak cukup untuk mengcover biaya kehidupanku sebelumnya. Sampai segitunya. Ya, jadi semua ketoliman. Di antaranya ketoliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf, adiknya Hajjaj, gubernur Yaman, dan juga Khalid bin Abdullah Al-Qasri, ya, gubernur Mekah, Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak. Itu semuanya dipanggil. Gubernur satu-satu yang zalim itu, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, itu dikirim surat oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, dikirim surat, isi suratnya, jika surat ini telah sampai kepada kalian, maka ikatkanlah tangan kalian dan kaki kalian. Dan kalian jalan berhadapan denganku ke Damaskus dalam kondisi kalian terikat. Membaca surat dari Umar bin Abdul Aziz, dua gubernur yang zalim ini ketakutan. Baru baca doang, belum ketemu sama Umar bin Abdul Aziz. Langsung gemeteran. Apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf dan Khalid bin Abdullah Al-Qasri? Ikat tanganku cepat. Saking takutnya membaca surat dari Umar bin Abdul Aziz. Ikat tanganku, diikat. Dibawa oleh para pengawal sampai ke depan Umar bin Abdul Aziz. Setelah berada di depan Umar bin Abdul Aziz, apa kata Umar kepada dua gubernur yang zalim ini? Wahai kalian, gemeter tangannya Umar bin Abdul Aziz karena tremor. Ya, kenapa? Saking kurusnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika jadi khalifah itu kurus, nggak makan, mikirin rakyat terus, nggak makan, setiap malam tuh begadang, makanya badannya kurus. Saking kurusnya, saking pekerja kerasnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, itu sampai disebutkan selama jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz itu nggak pernah mimpi basah. Sampai segitunya. Ya. Nggak ada kepikiran ke situ. Kenapa? Karena mikirin rakyat. Ya. Mikirin kezaliman Bani Umayyah terhadap rakyatnya harus dibersihkan. Makanya ketika dinunjuk Hajjaj bin Yusuf dan Khalid bin Abdullah Al-Qasri itu gemeter. Udah gemeter, lalu kemudian Hajjaj bin Yusuf nggak bicara apa-apa, nggak berani dia. Ya, akhirnya masuk ke dalam sel, masuk ke dalam penjara. Ya. Makanya ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal, ya. Ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal ini, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, ya. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah itu Hajjaj bin Yusuf itu sudah meninggal. Jadi yang ditunjuk, yang disuruh datang itu Khalid bin Abdul Al-Qasri dan Muhammad bin Yusuf. Adiknya Hajjaj bin Yusuf. Ya, Muhammad bin Yusuf juga termasuk gubernur yang zalim. Nah, kalau Hajjaj bin Yusuf ini meninggal pada saat khalifahnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah itu Hajjaj bin Yusuf sudah meninggal. Ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal itu Umar bin Abdul Aziz itu sujud syukur dulu sebelum jadi khalifah. Sujud syukur. Bersyukur, ya Allah, pemimpin zalim, orang zalim ini telah meninggal. Sebagaimana sujud syukurnya Hasan Al-Basri. Kalau Hasan Al-Basri sujud syukurnya terang-terangan ketika mendengar Hajjaj bin Yusuf meninggal. Kalau Umar bin Abdul Aziz sujud syukurnya enggak terang-terangan Hasan Al-Basri. Jadi yang ditunjuk sama Umar bin Abdul Aziz ini Khalid bin Abdul Al-Qasri dan Muhammad bin Yusuf. Ketika sudah datang, masuk kalian ke jeruji besi, masuk penjara, tremor. Ya, itu yang terjadi ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Dan tadi yang udah sebutkan, Umar bin Abdul Aziz itu pekerja keras, ya, mikirin rakyat, karena dia ini itu adalah amanah dari Allah. Dia akan dihisap nanti dari kiamat. Makanya dia nggak mau ada satupun kezaliman yang menimpa dirinya nanti soalnya kan akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Jadi dia nggak mau.
Makanya sampai-sampai apa namanya, lilin ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu pernah pada malam hari beliau kedatangan tamu nih. Beliau menggunakan lilin. Lilinnya punya negara. Ketika mau ngobrol, ketika tamunya sudah pulang, lilinnya dimatikan. Ngobrol sama keluarga, lilinnya dimatikan. Proteslah keluarganya, anak-anaknya, terus sama istrinya. Kok lilinnya dimatikan? Giliran tadi ada tamu, lilinnya dinyalain. Ini tuh punya negara, bukan punya kita. Ya, ini hak negara. Aku akan memakai lilin ini ketika ada urusan dengan rakyat. Tapi ketika ada urusan dengan keluargaku, aku tidak akan menggunakan lilin. Nggak dimatiin. Ya, itu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga apa namanya, di antara kebijakan Umar bin Abdul Aziz ya yang beliau lakukan itu, selain raddul madzalim, mengembalikan kezaliman, beliau juga apa itu namanya, memulangkan para mujahidin yang dikirim oleh khalifah sebelumnya ke medan pertempuran. Di antaranya pengepungan Konstantinopel itu diberhentikan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Supaya apa? Supaya para mujahidin ini bertemu dengan keluarganya. Ya, bertemu dengan keluarganya. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah itu nggak ada ekspansi keluar, nggak ada. Karena fokus ingin membenah yang dalam. Nah, dikembalikan para mujahidin agar apa namanya, bertemu dengan keluarganya. Lalu di antara kebijakannya pula ahlu dhimmah itu diberikan kecukupan, dikasih kebaikan-kebaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga banyak ahlu dhimmah. Tahu kan ahlu dhimmah? Orang kafir yang berada di bawah kekuasaan kafir dhimmi, orang kafir yang berada di bawah kaum muslimin. Nah, itu diberikan kecukupan, kebaikan, sehingga banyak yang masuk Islam. Nah, dan yang paling luar biasa di apa namanya, ke pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada satupun orang yang menerima zakat. Bukan karena rakyat atau masyarakatnya pada kaya-kaya, bukan. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah selama 2,5 tahun itu mengembalikan haibah, kewibawaan kaum muslimin. Jadi aib kaum muslimin kalau ada yang minta-minta. Nggak langsung kaya, enggak. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, itu kewibawaan kaum muslimin untuk tidak menerima itu tinggi. Akhirnya orang-orang banyak yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh negara. Diberikan segini dari Baitul Mal, oh cukup. Ya. Mereka mendapatkan gaji segini. Mereka nggak ada yang merasa miskin. Mereka menjadi orang yang merasa qanaah ketika Umar menjadi khalifah. Jadi nggak ada yang merasa miskin. Jadi mereka merasa, oh saya nggak butuh zakat. Ya. Karena munculnya haibah, kewibawaan. Nah, hebatnya di masa Umar bin Abdul Aziz demikian. Nggak ada satupun orang yang menerima zakat. Orang ahlu dhimmah banyak yang masuk Islam, dan diantaranya pengepungan Konstantinopel diberhentikan. Nah, itu diantara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Terakhir ada kisah apa namanya tentang Umar bin Abdul Aziz ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal. Kan yang menjadi khalifah adiknya Hisham, adiknya Sulaiman, Hisham bin Abdul Malik, adiknya Fatimah. Hisham menjadi khalifah. Hisham mengambil kembali kalung yang dulu dimasukkan ke Baitul Mal oleh Umar bin Abdul Aziz. Hisham ambil, wahai kakak, ini kan kalungmu yang diberikan oleh ibumu, yang dimasukkan oleh suamimu ke dalam Baitul Mal, aku kembalikan. Apa kata Fatimah binti Abdul Malik? Wahai adik, aku takut kalau aku mengambil kalung ini lagi, aku tidak bisa bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz di akhirat. Aku ingin menjadi tetap istrinya Umar, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan engkau jadikan kalung ini penghalang bagi diriku bertemu Umar nanti di akhirat kelak. Biarkanlah kalung itu jadi Baitul Mal. Sampai segitunya. Jadi
kehebatan Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Jadi bukan hanya dari segi fisik ya, tapi melahirkan kewibawaan kaum muslimin. Nah, jadi mungkin ini saja ya kisah Umar bin Abdul Aziz yang bisa kita sampaikan dan kita ceritakan. Part kedua ini insya Allah kita akan lanjutkan di podcast berikutnya dengan kisah-kisah orang soleh selanjutnya ya. Syukron kepada Syukrofik. Mungkin untuk part 2 kita cukupkan seperti ini saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.